Saturday. Saturday drip, 하나 둘씩 서로 좀 pick. Saturday drip, me and my clique, 찍어서 pick. Halo teman-teman, shalom. Di sini saya Flan Ronaldo Jiriwanti Sidabutar ingin menyampaikan materi yang saya pelajari, yaitu aku dan sesamaku. Pada tema kali ini, saya akan mengambil aku dan sesamaku. Manusia adalah makhluk sosial, artinya dalam kehidupan ia akan selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana remaja seusia kalian menjalin hubungan dengan sesama atau orang yang lebih muda dan sebaya atau yang lebih tua. Yang perlu kalian ketahui, berteman itu apa sih? Yang pertama, orang asing atau yang tidak dikenal, orang yang mungkin hanya tahu nama kita atau bahwa sekolahnya kita sama dengan tetapi tidak pernah saling menyapa. Yang kedua, berkenalan terjadi karena adanya kesempatan untuk saling menyapa. Ketiga, karena berteman karena ada rasa tertarik terhadap orang lain untuk mengetahui lebih lanjut dipicu oleh kesamaan minat dan kesamaan aktivitas yang disukai. Keempat, berteman dekat karena sudah ada kebutuhan untuk saling memahami satu sama lain. 5. Bersahabat sebagai tingkat pertemanan yang rendah maupun tinggi, pihak sama-sama mengakui bahwa mereka adalah teman terbaik di masa suka maupun duka. Nah, yang perlu kalian ketahui nih, berteman itu ternyata ada manfaatnya loh. Manfaat pertama, menguatkan pengendalian diri karena memiliki kesempatan luas untuk membandingkan diri dengan remaja yang seusia. Manfaat kedua, keberhasilan di bidang akademis dan melatih kepekaan emosional serta kemampuan bergaul. Manfaat ketiga, perempuan lebih mencari kedekatan, dukungan emosional, dan empati dari teman-teman lainnya. Manfaat kelima, apabila seorang laki-laki diterima di lingkungan yang lebih banyak perempuan, laki-laki itu adalah seseorang yang senang kebersamaan. Manfaat keenam, sebaliknya, perempuan yang diterima di lingkungan lebih banyak prianya ada seseorang yang lebih memperhatikan status, intelektualisme, pendidikan, dan daya tarik fisik. Manfaat ketujuh, perempuan dan laki-laki sama berharap ada solidaritas dalam pertemanan. Yeay! Dalam dasar Alkitab, yang kita ketahui prinsip menjalin hubungan dengan sesama sebetulnya hanya satu, yaitu saling menghormati. Mengalami perlakuan seperti ini bisa membuat kita memupuk rencana untuk membalas dendam. Ketika kita sudah dewasa kelak, sayangnya membalas dendam menjadi tema yang mewarnai bagaimana seorang menjalani kehidupannya. Bukan itu yang kita teladani dari Yesus, karena ia mengajarkan bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak kecil, seperti kisah Yesus mengajak murid-muridnya dan pengikutnya untuk menerima seorang anak kecil, karena justru dalam kepolosannya anak kecil akan memiliki kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Di dalam Alkitab Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Isi kalimat tersebut, ketika kita berinteraksi dengan yang sebaya dan lebih tua, apakah kita juga dapat memperhatikan sikap menghormati dan mengasihi? Alkitab Perjanjian Baru mencatat banyak sekali kejadian ketika Yesus menyampaikan pengajaran, bahkan menunjukkan bagaimana ia mengasihi orang lain. Kita perhatikan saja dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Secara singkat dapat kita bedakan dua hal. Sebagai berinteraksi dengan mereka, meminta kita untuk mengawasi mereka berbuat baik, memintakan berkat, mendoakan mereka, menyodorkan pipi yang satunya bila pipi kita ditampar, membiarkan ia mengambil milik kita, memberi kepada orang yang meminta kepada kita tanpa berharap dikembalikan. Kesimpulan yang kita dapat adalah bila kita melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus begitu besar, kita pun harus
mau membagikan kasih itu sehingga setiap orang mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Sekian video presentasi agama saya. Bye-bye.